Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga miskin mendadak menjadi kaya karena keluhuran budinya. Diceritakan dari seorang yang sangat dermawan bernama Abdullah bin Abbas. Pada suatu hari, beliau beristirahat di suatu tempat dalam perjalanan dari tanah Sam menuju tanah Hijaz. Beliau minta makanan dari para hamba sahayanya. Mereka berkata, "Makanan sudah habis." Kemudian si wakil bersama-sama dengan para hamba sahaya pergi ke suatu perkampungan. Di tempat itu mereka bertemu dengan seorang wanita tua. Mereka bertanya, "Apakah engkau mempunyai makanan yang boleh kami beli?" Wanita tua menjawab, "Kalau makanan yang untuk dibeli tidak ada, tetapi makanan untuk kebutuhanku dan anak-anakku aku punya." Mereka bertanya, "Di mana anak-anakmu?" Wanita tua menjawab, "Di tempat pengembalaan, dan sekarang sudah waktunya mereka pulang." Mereka bertanya, "Makanan apa yang engkau persiapkan untukmu dan anak-anakmu?" Wanita tua menjawab, "1 potong roti yang sekarang masih di tempat pembakaran." Mereka bertanya, "Apakah ada makanan selain roti itu?" Wanita tua menjawab, "Tidak ada suatu apapun selain itu." Mereka berkata, "Berikanlah kepada kami separuhnya saja." Wanita tua menjawab, "Kalau hanya separuhnya, aku tidak mau memberikannya. Kalau semua, ambillah." Mereka bertanya, "Kenapa engkau menolak memberikan separuh dan mau memberikan seluruhnya?" Wanita tua menjawab, "Iya, karena memberi hanya separuh itu namanya sifat kurang atau buruk, dan memberikan seluruhnya adalah sifat utama dan sempurna. Karena aku Kemudian mereka mengambil roti itu, sedangkan wanita tua itu tidak bertanya siapa mereka dan dari mana mereka datang. Setelah datang kepada Abdullah bin Abbas, mereka menceritakan tentang wanita tua tersebut. Abdullah bin Abbas sangat takjub mendengarkan cerita itu. Kemudian beliau berkata kepada mereka, "Bawalah wanita itu kepadaku sekarang juga." Mereka kembali kepada wanita tua itu seraya berkata, "Berangkatlah bersama-sama kami menemui teman kami, karena ia menghendaki bertemu denganmu." "Siapa temanmu itu?" tanya wanita itu. "Abdullah bin Abbas," jawab mereka. "Aku tidak kenal dengan nama ini, dan siapa itu?" Wanita tua berkata, "Bapakmu ini Abbas adalah seorang yang mulia lagi luhur. Kedudukannya sangat tinggi. Kemudian apa yang ia inginkan dariku?" "Ingin membalas kebaikanmu," jawab mereka. Wanita tua berkata, "Oh,
Wallahi, kalau apa yang aku lakukan itu perbuatan yang baik, maka aku tidak mau menerima gantinya. Maka bagaimana aku akan menerima pembalasan dari sesuatu yang harus dimiliki bersama di antara makhluk satu sama lain? Tidak henti-hentinya mereka merayu wanita tua itu agar mau diajak pergi menemui Abdullah bin Abbas. Setelah sampai di depan Abdullah bin Abbas, wanita tua itu lalu menyampaikan salam kepadanya, dan beliau pun menjawab salamnya, lalu menyuruhnya duduk di dekat beliau. Abdullah bin Abbas bertanya, "Dari suku apa engkau?" Wanita tua menjawab, "Dari suku Bani Kalbin." Abdullah bin Abbas bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Wanita tua menjawab, "Aku sedikit bangun malam dan banyak tidur di malam hari. Ketenangan hatiku pada sesuatu, tidak ada sesuatu dari dunia ini, melainkan aku dapat memperolehnya." Abdullah bin Abbas bertanya, "Apa yang engkau simpan? Persiapkan untuk anak-anakmu apabila mereka datang." Wanita tua menjawab, "Yang aku simpan untuk mereka adalah sebuah syair yang diucapkan oleh Hatim Thayyib. Dan sungguh aku bermalam dengan perut lapar yang terus-menerus, sehingga dengan perut lapar itu aku dapat memperoleh makanan yang enak." Mendengar perkataan wanita tua itu, Abdullah bin Abbas merasa heran yang amat sangat. Kemudian berkata, "Kalau anak-anakmu telah datang dan mereka sedang lapar, maka apa yang engkau perbuat?" Wanita tua menjawab, "Wahai laki-laki, sungguh engkau telah menganggap besar pada dirimu tentang roti ini, sehingga engkau memperbanyak perkataan dan menyibukkan hati dan pikiranmu dengan roti itu. Lupakanlah hal ini, karena hanya akan merusakkan jiwa dan menyebabkan kehinaan." Abdullah bin Abbas, anak-anak itu menjawab, "Sesungguhnya hal seperti ini jarang terjadi, kecuali dari permintaan atau pembalasan perbuatan yang dahulu." Abdullah bin Abbas menjawab, "Tidak ada sedikit pun dari hal itu, permintaan atau pembalasan. Akan tetapi aku ingin bersamamu pada malam ini, maka aku ingin memberikan sebagian hartaku kepadamu." Anak-anak menjawab, "Wahai laki-laki, kami dalam kehidupan yang menyenangkan dan rezeki yang cukup. Maka berikanlah harta itu kepada orang yang berhak menerimanya. Dan apabila engkau ingin memberikan pemberian ini tanpa permintaan terlebih dahulu, maka amal kebaikanmu akan disyukuri dan diterima." Abdullah bin Abbas menjawab, "Iya, memang itu yang aku inginkan." Abdullah bin Abbas kemudian memberikan kepada mereka uang 10.000 dirham dan unta 20 ekor. Kemudian wanita tua itu berkata kepada anak-anaknya, "Ucapkan sesuatu dari syair satu persatu
dan aku akan mengikutimu dengan ucapan syair pula. Anak yang tertua mengucapkan syair, aku bersaksi terhadapmu dengan perkataan yang indah, dan perbuatan yang indah, dan berita yang indah pula. Anak yang kedua mengucapkan syair, engkau melakukan kedermawanan dengan sukarela sebelum diminta. Itu adalah perbuatan yang luhur, lagi kedudukan yang mulia. Anak yang paling kecil mengucapkan syair, pasti bagi orang yang seperti ini perbuatannya dapat memperbudak pribadi-pribadi manusia. Wanita tua mengikuti mereka dengan syairnya, mudah-mudahan Allah memberimu panjang umur karena perbuatan yang mulia, dan mudah-mudahan engkau terpelihara dari segala sesuatu yang hina dan bahaya. Ini adalah suatu contoh bahwa orang dermawan itu sangat menghargai pertolongan orang lain, sekecil apapun nilainya, dan akan membalasnya dengan balasan yang tidak ternilai harganya, dan itu dilakukan secara tulus dan ikhlas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.